Jadi kalau dia udah mateng, warnanya jadi merah kayak gini nih, bagus ya. Terus aroma-aroma dari bawang dan terasinya itu udah keluar ya. Nah, ini tandanya udah. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gue William. Puji Tuhan banget kita masih bisa ketemu teman-teman semuanya. Dan hari ini gue pengen nge-share resep simple buat kalian semua. Hari ini gue bakal nge-share resep sambal balado buat teman-teman semua, yang pastinya resep sambal balado yang bakal gue share ke teman-teman ini serbaguna atau multifungsi. Buat dicocol atau menjadi cocolan bisa banget, buat dijadikan campuran pada suatu bahan makanan itu juga sangat cocok sekali. Nah, sambal balado ini nantinya akan gua gunakan untuk catering di kemudian hari untuk menjadi sebuah menu telur sambal balado sebanyak 140 piece atau 140 butir telur. Nah, untuk 140 butir telur nantinya gue akan menggunakan kurang lebih 1,5 kilo sambal balado. Oke, sekarang teman-teman gue minta untuk mempersiapkan kertas dan juga pulpen untuk mencatat bahan-bahan yang akan kita pergunakan. Oke, seperti yang teman-teman lihat di depan sini udah ada bahan-bahan yang gue persiapkan. Jadi teman-teman sekarang langsung catat ya. Di sini gue ada bawang putih setengah kilo. Di sini gue ada bawang merah setengah kilo. Terus di sini ada cabai merah besar 1 kilo. Terus cabai rawit setan 100 gram. Terus di sini gue ada tomat 1/4 kilo atau 250 gram. Selanjutnya di sini gue ada gula merah. Gula merah gue juga pakai setengah kilo. Gula merahnya gue pakai 250 gram atau 1/4 kilo. Selanjutnya di sini ada kemiri dan juga di sini ada terasi, masing-masing 50 gram, 50 gram. Tadi gue bilang untuk 140 butir telur kurang lebih gue pakai 1,5 kilo sambal balado ya. Sorry, itu salah. Yang benernya itu totalnya di sini adalah 2,5 kilo kurang lebih untuk sambal baladonya. Di sini juga kita ada rempah-rempah. Untuk rempah-rempahnya di sini kita ada batang serai, ada jahe, ada lengkuas, ada daun salam, dan juga di sini ada daun jeruk teman-teman semuanya. Sesimpel ini aja bahan-bahan yang gua pergunakan untuk membuat sambal balado. Ini adalah bahan-bahan basicnya. Nanti kita masih ada bahan-bahan marinasi atau seasoningnya. Nanti di sini gua bakal pakai chicken powder, garam, dan mecin pastinya ya. Untuk gula gua nggak tahu gua masih bakal pakai atau enggak, karena di sini untuk pemanisnya gua udah menggunakan brown sugar atau gula Jawa. Begini aja bahan-bahannya, super simple dan rasanya pastinya enak banget. Sekarang nggak usah pakai lama, kita langsung eksekusi yuk pembuatan si sambal balado ala Koko Kuliner. Nah, di sini yang paling utama adalah si cabenya. Cabai ini teman-teman harus ingat harus sudah dipotong-potong. Kalau enggak, dia masih dalam keadaan utuh seperti ini ya. Nanti kalau teman-teman masak, dia akan mengandung gas. Si cabenya bakal menggelembung dan meledak ya pastinya. Nah, itu sangat berbahaya buat teman-teman semua yang baru belajar masak, karena ini bisa nyiprat ke muka, ke badan, ke tangan gitu ya. Oke, kita langsung aja masukin dari bawang-bawangannya dulu. Ini minyak udah gue panaskan ya. Jadi gunakan minyak yang sudah panas ya untuk menggoreng semua bahan-bahannya. Bawang merah dan bawang putih langsung kita masukin. Selanjutnya di sini gua ada cabai merah besar yang udah kita belah dua, langsung kita masukin juga. Selanjutnya di sini ada cabai rawit setan. Oke, ini kita masak aja terus sampai dia panas ya. Nah. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya ini kita masak sampai setengah matang aja. Jadi mungkin kurang lebih kalau dengan minyak dan suhu yang stabil, kita bakal masak si cabai-cabean ini kurang lebih 10-15 menit. Pokoknya nanti kalau warnanya udah mulai agak berubah ya, belum sampai coklat banget tapi baru agak berubah, baru nanti kita bakal masukin tomat sama si kemirinya. Ini terakhir sekali ya. Nah, ini terakhir, dan juga si terasinya nih. Nah, ini kita akan masukin, tapi semua ini terakhir ya kalau misalkan si cabai-cabean dengan bawang-bawangannya ini sudah mau matang teman-teman. Nah, ini sudah dipersiapkan arsa, bumbu-bumbunya, garam, chicken powder, dan juga mecin ya yang akan kita gunakan untuk memarinasi si sambal kita hari ini. Oke, gitu aja teman-teman. Ini lagi kita goreng si cabai-cabeannya, masih dalam proses. Nanti kalau misalkan ini sudah setengah matang, kita akan lanjut videonya. Oke teman-teman semuanya, ini udah kita masak kurang lebih 10 menit dan teman-teman bisa lihat ya.
Nah, ini posisi belum matang, tapi udah setengah matang. Nah, warna dari bawang-bawangnya, teman-teman bisa lihat ini udah coklat sekali ya. Tapi warna dari cabenya belum seutuhnya berubah warna ya. Nah, dia udah mulai berubah warna tapi belum nih. Kayak ini contohnya tuh. Si cabenya udah mulai kayak mau ganti kulit gitu ya, tapi belum 100%. Intinya seperti itu ya. Nah, di saat seperti ini kita langsung masukin bahan-bahan sisanya yang tadi udah kita persiapkan ya. Ini ada kemiri, langsung masuk dengan tomat dan juga di sini ada terasi teman-teman ya. Langsung kita masuk, kita goreng ya. Ini nantinya bakal jadi primadona dalam sambal balado kita ini adalah terasi dengan gula merahnya ya. Nah, jadi kalau gula merah itu kan punya rasa manis yang benar-benar khas banget, dan juga terasi itu juga punya aroma yang benar-benar khas banget. Jadi ini akan memberikan rasa dan suasana baru di dalam sambal balado kita. Nah, ini masih harus kita masak lagi untuk mematangkan terasi, kemiri, dan tomatnya. Kurang lebih kita tambahin lagi 10 menit untuk proses penggorengan, teman-teman. Nanti setelah 10 menit ini akan kita saring. Habis itu baru kita siap untuk melakukan proses-proses berikutnya pada si sambal balado kita. Oke teman-teman, udah kita masak kurang lebih 10 menit ya. Tekstur dari tomatnya udah lembek, cabai-cabeannya juga udah lembek semua ya. Mana ya? Nah, teman-teman bisa lihat tuh, tomatnya udah matang banget ya, udah lembek. Aduh, nggak ada sendok lagi, udah pakai ini lah. Tuh, udah banyak sekali ya tomatnya ya. Terus bawang-bawangannya teman-teman bisa lihat, warnanya udah kecoklatan. Dan cabenya juga udah lembek, tuh, udah mateng ya. Nah, ini udah siap untuk kita angkat. Sekarang kita matiin dulu apinya. Langsung aja kita angkat teman-teman. Nggak usah ditirisin minyaknya ya, langsung aja. Ini aroma terasinya udah kecium se-Indonesia ini. Oke, udah selesai ya. Kita udah angkat semuanya. Ini bahan-bahannya yang udah kita goreng. Gua lupa nyampein sesuatu tadi ke teman-teman semua. Di sini gua untuk takaran kurang lebih ingredients 2 kilo, gua hanya pakai cabai rawit sebanyak 100 gram, teman-teman. Ini karena nantinya si telur sambal balado ini akan dimakan oleh anak-anak berusia 10 sampai dengan 17 tahun. Jadi untuk rasanya kita sesuaikan aja pedesnya. Kalau untuk teman-teman yang punya usaha mungkin kayak restoran, catering, atau apa namanya untuk makan sendiri, ya pedesnya nanti bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan keinginan atau selera teman-teman semua ya. Jadi di sini gue request dari si customernya sendiri itu untuk si telurnya tidak terlalu pedas. Nah, ini masih banyak sisa minyaknya yang tadi kita pakai untuk menggoreng. Ini kita sisihkan dulu ya minyaknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh ada bekas goreng-gorengan kita, ada terasi yang apa namanya yang pecah-pecah, terus ada biji cabai, ada ya pokoknya pecah-pecahan itulah. Itu nggak apa-apa, biarin aja. Ini kita saring, kita kurangin minyaknya aja biar nggak terlalu oily. Nanti seumpama kita masih butuh, kita bisa pakai lagi minyak ini ya. Oke, cukup. Di sini kita sisakan sedikit minyak tuh, teman-teman lihat, sedikit banget. Karena tadi ini si cabai-cabeannya juga nggak begitu kita tirisin banget ya. Nah, sekarang kita nyalain api sedang. Nah, kita langsung aja masukin rempah-rempahnya nih. Oke, di sini gua ada batang serai. Kita geprek dulu. Nah, terus di sini ada daun salam ya. Kita soek-soek sedikit biar aromanya keluar. Begitu juga dengan daun jeruk. Kita sobek-sobek dulu. Nah, langsung. Ini ada apa namanya lengkos ya. Lengkos juga kita geprek. Jahe gimana nih? Ini lebih gede. Nah, tuh. Airnya udah keluar ya. Sekarang kita tumis. Ya, ini rempah-rempahnya kita tumis dulu. Nah, sambil nunggu si rempah-rempahnya ini jadi wangi, kita lanjut. Ya, sekarang kita masukin ya. Aduh, panas. Aduh, panas gila. Nah, ini gua giling dengan food processor. Buat teman-teman yang nggak punya food processor, mau pakai ulekan juga bisa banget. Yang penting jangan pakai blender ya.
Kalau teman-teman pakai blender, teksturnya bakal jadi halus banget dan pastinya cabenya jadi nggak bertekstur sambal gitu ya. Oke, jangan terlalu lama biar masih punya tekstur. Oke, good. Nah, ini masih ada sedikit-sedikit bawang yang nggak kegiling halus, nggak jadi masalah. Karena gue memang masih mau si cabai-cabai ini juga masih bertekstur ya. Iya, masuk semua. Nah, kita aduk-aduk dulu. Pastiin jangan sampai gosong, teman-teman. Oke, sekarang kita masukin gula merahnya ya. Gula merahnya masuk semua. Oke, gula merah udah masuk. Sekarang kita aduk-aduk. Nah, pastiin teman-teman ya, diaduk dengan rata biar nggak ada bagian yang gosong. Terus juga kalau bisa selalu diusahain punya penggorengan atau teflon atau apapun itu yang berbahan dasarnya itu tebal ya. Jadi si pantat dari panci ini tebal. Soalnya kalau dia tipis, nantinya dia bakal jadi cepet gosong. Dan kalau nggak dijagain itu sangat berbahaya. Sekarang gue bumbuin. Ya, kita bumbuin kira-kira dulu ya. Nanti kalau kurang masih bisa kita adjust. Yang penting jangan sampai keasinan. Chicken powder ya yang gue pakai, terus ada garam, oke, ya pastinya nih obat gantengnya juga langsung kita sikat aja, kurang lebih 3 sendok makan, oke cukup. Nah, kita aduk-aduk. Oke, bumbu-bumbunya udah masuk semua, simple sekali ya. Kalau untuk bumbu marinasinya berarti kita cuma ada gula merah sebagai pemanis, terus ada mecin, ada garam, dan ada chicken powder. Nah, ini kita masak terus teman-teman dengan api kecil. Ya, kurang lebih ya setengah jam lah untuk memastikan si cabai-cabai kita ini semuanya matang dengan sempurna dan pastinya nggak bau langu ya. Jadi aroma dan rasa dari sambal balado kita ini sempurna. Oke, ini belum gue cobain. Nanti gue cobain setelah si sambal baladonya udah mau matang. Kita ketemu lagi nanti setelah mungkin sekitar 15 sampai dengan 30 menit ke depan. Oke teman-teman, kita udah masak. Ini si sambal baladonya kurang lebih 20 menit ya. Sekarang kita bakal cobain dulu. Nah teman-teman bisa lihat, kita tahu matang atau enggaknya si sambal balado dari mana. Jadi kalau dia udah matang, warnanya jadi merah kayak gini nih, bagus ya. Terus aroma-aroma dari bawang dan terasinya itu udah keluar ya. Nah, ini tandanya udah matang dan sekarang saatnya kita coba dulu nih teman-teman ya. Coba dulu sambalnya. Ini sih nggak terlalu pedas ya. Untuk takaran 2 kilo bahan dasar, cabai rawitnya cuma 1 on atau 100 gram. Cobain ya. Cukup banget, manis, asin, gurihnya udah pas. Tadi chicken powdernya gue paling cuma masukin 2 sendok makan, garamnya 1 sendok makan, dengan mecinnya 1 sendok makan. Ini enak banget. Ini kita coba dengan makanan sultan ya. Ini ada tempe goreng nih, kita kasih sambal baladonya. Kebetulan hari ini mbak di rumah masak tempe nih, pas banget kita syuting sambal, jadi kita hantem aja. Ini udah sempurna banget, enak banget, sumpah ini enak banget. Kalau buat gue ini kurang banget pedasnya ya. Kalau mau teman-teman rasa yang lebih nampol, cabai rawitnya teman-teman bisa pakai 1/4 kilo atau bahkan setengah kilo ya. Jadi mercon-mercon gitu ya. Ini sambalnya pedas banget, panas banget. Oke, udah cukup. Sambal kita kayak gini aja, kita matiin apinya, pindahin. Nah, oke, penampakannya seperti ini. Oke, untuk
Sambal ini nanti akan kita simpan di freezer. Untuk penyimpanannya, pastiin udah 100% suhu ruangan atau udah dingin dulu. Nanti rempah-rempahnya disiangin atau dikeluarin. Setelah itu baru kita masukin plastik, kita simpan di freezer. Kenapa nggak boleh disimpan dalam keadaan yang masih panas? Yang pertama, bakal ngerusak freezer atau kulkas teman-teman semuanya, karena dia dipaksa kerja untuk ngedinginin makanan yang panas ini. Yang kedua, setahu gua kalau makanan panas disimpan di kulkas atau freezer, itu bikin si makanannya malah jadi spoil atau cepet basi ya, seperti itu. Seperti ini aja resep sambal balado kita, benar-benar simple banget kan teman-teman. Di sini gua nge-share resep dan juga tips and triknya. Buat teman-teman yang ketinggalan resepnya, putar lagi videonya dari awal. Tadi gua udah sebutin bahan-bahan yang harus kita gunakan atau teman-teman persiapkan untuk membuat si sambal balado ini. Thank you for watching, sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Sehat selalu, bye-bye.